Halo semuanya, kembali lagi di Bukan Bacarita Biasa. Oke deh, tidak lain dan tidak bukan, ini dia Sansa Soleman. Yeay. Orang sudah mengundang salah satu penyanyi yang sangat top dan sangat viral beberapa tahun ini sampai sekarang. Dia sudah mengeluarkan beberapa single dan sangat meledak. Banyak lagunya sudah dinyanyikan. Saya juga sering baronggeng pakai lagunya Sansa. Iya, betul sekali. Dan tentunya saya tidak sendiri hari ini. Saya bersama rekan kerja saya dalam 10 tahun akan datang, co-host saya yang paling cantik. Selamat sore Kakak Sherly. Ya Allah, cantik sekali. Hari ini Kakak Sherly. Kita matching. Matching sekali. Tiba-tiba mendik-dik, mendadak. Terang harus biru-biru. Padahal tidak direncanakan. Tidak ada rencana, satu grup tidak ada bahas-bahas. Tiba-tiba biru-biru. Semoga teman-teman tamang-tamang BTV bisa melihat chemistry kami. Oke deh, Kakak Sherly. Ya. Sudah ada Sansa di sini. Halo Sansa. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ih, sehat sekali. Kayak makin beda, makin cantik, makin wow. Glowing. Glowing. Makasih. Aura-aura honeymoonnya lagi keluar. Oh iya, orang pengantin urap, pengantin baru, pengantin baru. Ngana, habis honeymoon kah? Ya, alhamdulillah bahagia. Bahagia sekali, ya Allah. Oh, Dios iri. Saya belum menikah, semoga saya bisa mendapatkan Semoga Kak jodoh. Dios bisa nyusul ya. Amin. Saya juga mencari penyanyi soalnya. Terus gimana Sansa? Kita mau tanya-tanya sedikit soal ini karirnya Sansa. Jadi bagaimana Sansa mengawali karir sebagai seorang penyanyi? Oke. Jadi awal mula saya berkarir dan terjun di dunia musik itu tahun 2019 akhir. Itu tuh pada saat saya masih sementara TC PON buat persiapan PON Mewakili Maluku Utara pada saat itu. Jadi diajak ada sama salah satu saudara saya. Dia punya salah satu musik dan mungkin ada lagu yang berjudul Kasih Slow yang mungkin teman-teman tahu. Jadi itu ada lagu dari anak-anak Papua, cuman mungkin tidak terlalu dikenal. Jadi saya dan teman-teman saya tiba-tiba kita memulai karirnya dari situ nih. Nah kita coba bikin 3 lagu kita jadiin satu, kita medley jadiin satu. Jadi ada istilahnya Kasih Slow, Jaga Orang Pujodo, Serba Salah, itu sebenarnya itu 3 lagu yang berbeda, Bu. Jadi 3 lagu yang berbeda, cuman ada salah satu inspirasi dari teman, dia mau medley. Dia mau medley 3 lagu itu jadiin satu. Akhirnya kita iseng-iseng doang, itu pada satu saya masih TC PON itu. 2019 itu. Saya masih sementara TC PON dan masih menjadi atlet. Kebetulan saya dulu tuh seorang atlet, bukan penyanyi ya teman-teman. Mungkin teman-teman di Maluku Utara yang mungkin tahu saya bukan penyanyi sebenarnya. Mungkin Kak Dios juga tahu ya. Taunya saya tuh dulu seorang atlet petinju Maluku Utara. Kasih slow, hati-hati. Jadi awal mulai karir saya itu sebenarnya itu dari petinju. Oh, petinju jadi dulu. atlet. Setelah jadi atlet, baru iseng-iseng berhadiah sih ceritanya itu. Oh, iseng-iseng Gak ada berhadiah. niatan sama sekali waktu itu buat terjun di dunia musik, Bu. Bener-bener kayak cover lagu, tiba-tiba boom, duar gitu kan, kayak wow, baru sehari itu udah 20 juta viewers dan kaget. Satu hari tuh. Iya, waktu itu tuh saya kaget banget karena tidak tahu kan, kok tiba-tiba orang ini Sansa Kasih Slow, Sansa Kasih Slow. Sementara saya posisinya masih jadi seorang atlet kan, makanya saya bingung. Oh ternyata buka YouTube, lah kok viral, padahal cuma iseng-iseng berhadiah doang. Iseng-iseng berhadiah aja kayak gitu berhadiah ya. kayak gitu. makanya dari situ pas kita terima undangan, ada yang mau undang kita nyanyi, kita nggak tahu karena kan saya cuma iseng-iseng cover kan. Waktu itu pertama kali event apa sih Kak Dios? Ada 2019 itu yang di Benteng Orange. Oh, ulang tahun Kota Ternate. Ya, waktu itu saya diundang pertama kalinya saya perform dan saya nggak tahu apa-apa, bayangin nggak? Saya benar-benar belum pernah terjun di dunia musik. Itu gemetar minta ampun. Oh, berarti belum pernah belum manggung. pernah tiba-tiba sama sekali. Baru dari penyanyi cover, Tiba-tiba langsung viral manggung. terus Oke. diundang gitu kan. Oh. Lah gimana ya udah terima aja gitu kan. Waktu itu memulai karir dari situ, akhirnya alhamdulillah kita bikin karena udah viral lah, Iya, viral lah udah. kan. Terus kita buat lagi
single selanjutnya lagi. Dan di saat membuat single kedua saya itu, saya disuruh memilih, kamu mau tetap menjadi atlet atau terjun di dunia entertain, katanya gitu kan. Siapa yang nanya? Hari itu termasuk orang tua saya juga nanya, pelatih dan juga yang Itu di 2019. 2019 akhir lah itu, bulan Agustus. Itu tuh saya ditanya, katanya kamu harus memilih nih, nggak bisa jalan dua-duanya, katanya gitu. Akhirnya di situ satu sisi saya tuh cinta banget passion saya ini menjadi seorang atlet, saya udah cinta banget kan. Aduh, berat banget nih, pengen jadi juara PON gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, karena mungkin sudah terlanjur viral. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhenti dari dunia atlet dan terjun ke dunia entertain. Dari situ awal Dari mulanya. tinju jadi penyanyi. Nyanyi, karena cuma 2 opsi itu saja. Untuk ketiga, jalannya itu sama-sama nggak bisa. Apalagi tinju sambil nyanyi nggak bisa. Coba tadi bisa kayak gimana? Lawannya nggak kalah, dia malah kehibur, Bu. Bener. Makanya dari situ langsung buat single kedua dan alhamdulillah viral lagi dan lumayan 30 juta viewers ya. 30 juta Dan untuk apa ya, sekelas artis Indonesia Timur bisa dapat 30 viewers tuh itu udah luar biasa banget sih. Itu di pada YouTube saat ya? itu. Di YouTube? Di YouTube. Ya itu sesuatu cari view di YouTube tuh 30 kayak juta viewers. 30 juta viewers Dengan satu dan lagu dengan sangatlah jangka susah. waktu 1 minggu itu kalau Satu nggak minggu? salah. Iya. Trending 3 waktu itu. Trending 3 YouTube. Di YouTube. Makanya aduh gimana ya, lanjut aja deh kalau gitu. Akhirnya sering-sering manggung gitu kan. Wah, enak nih jadi artis kayak gitu. Jadi artis tidak perlu lebam. Jadi akhirnya udah kasihkan kan. Ya udahlah, istirahat tinju dan akhirnya terjun ke dunia entertain. Tapi mungkin yang teman-teman bisa tahu ya, waktu saat saya masih bertinju itu, Bu, ini mungkin sekedar perhatian ya, Bu ya, untuk pemerintah. Bagus. Saya sempat kecewa waktu itu sama pemerintah di Maluku Utara karena di mana anak-anak berprestasi membanggakan Maluku Utara itu tidak diperhatikan. Prestasi apa tuh kalau waktu Prestasi itu? tinju saya dulu 2015 adalah juara 1 mewakili Maluku Utara Popnas, Pekan Olahraga Nasional seluruh Indonesia. Good. kecil-kecil gini cabai rawit ya. Juara 1, bukan juara 2, juara 1 ini. Saya juara 1 itu 2015. Maaf ya saya curhat dikit Ya, ya. apa silakan. Ini memang jadi teman-teman itu disediakan memang ini inspiratif. Jadi 2015 itu saya masih SMA kelas 1 waktu itu. Pertandingan Maluku Utara tidak ada yang medali emas pada saat itu. Hanya satu-satunya dari cabur tinju saya memberikan medali emas untuk Maluku Utara pada saat itu. Dan akhirnya Itu setelah dapat medali emas, pulang terus setelah dapat medali emas pulang ya seperti itu ya, Bu. Mungkin Begitu aja. Begitu aja dan Emas. Ya sudah. medali emas terus sangat disayangkan karena waktu pada saat itu pulang saya kan izin dari sekolah. Pas pulang tuh nilainya merah semua, Bu. Error di sekolah. Error dan Padahal benar-benar ini merah banget. Astaga. Dan saya juga bingung karena bingung juga mengatur waktu untuk sekolah sama latihan itu benar-benar nggak bisa. Iya, nggak bisa. Saya tetap belajar kok, cuman kalau misalnya kita mau mendekati pertandingan itu harus benar-benar fokus. Biar bisa dapat juara kan membanggakan Maluku Utara juga. Dan akhirnya pas pulang merah nilainya marah lah orang tua saya kan. Ini anak berprestasi. Betul itu. Kenapa kok bisa kayak gini? Akhirnya saya dikontak karena saya waktu itu juara di Popnas Jawa Barat 2015. Waktu itu saya dilirik sama ada pelatih di Jawa Barat. Jawa Barat. Waktu itu di Jawa Barat saya dilirik sama salah satu pelatih di Jawa Barat. Akhirnya dia datang ke Ternate, minta langsung sama orang tua saya. Sansa kami kontrak ya di Jawa Barat 5 tahun ke depan, katanya gitu. Boleh nggak kami kontrak untuk jadi atlet Jawa Barat? Nanti kami masukin pelatnas. Kalau misalnya Sansanya bagus, kita masukin pelatnas. Nah kalau masukin pelatnas itu kan mewakili Indonesia ya, Bu ya. Bangga lah gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari Pertina Maluku Utara, Persatuan Tinju Indonesia ya, Maluku Utara. Saya cabut ke Jawa Barat. Alhamdulillah pemerintah di luar sangat memperhatikan atlet-atlet pada saat itu. Kan kami diberikan fasilitas sekolah, dikasih beasiswa. Nilai tidak merah.
ini bukan apa ya, Iya, ini hanya iya. bentuk perhatian Bentuk, untuk pemerintah Maluku Utara ke depannya supaya tolong atlet-atlet itu lebih diperhatikan. Karena memang sangat membawa keuntungan untuk Maluku Utara. Karena kalau misalnya nih, salah satu atlet memberikan medali emas aja untuk Maluku Utara itu kan seluruh Indonesia. Bangga lah Maluku Utara bisa menyumbangkan medali emas kayak gitu. Makanya saya akhirnya pindah sampai 2015, 16, 17 sampai saya lulus SMA. Saya masih di Bogor dan saya waktu itu dipercayakan karena juara Popnas kan, dipercayakan mengikuti pelatnas untuk mengikuti kejuaraan Asia di Thailand waktu itu. Sekali Yang masuk lagi 10 besar. seseorang ini Mewakili Indonesia. mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia ke kejuaraan di Thailand. Setelah itu saya ikut kejuaraan juga di Uzbekistan pernah dulu. Uzbekistan. Iya. Wah, saudara saya itu. Kejuaraan Asia juga. Makanya pas pulang, alhamdulillah pemerintah sana juga waktu saya keluar dari dunia tinju, saya melangkah ke dunia entertain, saya membicarakannya dengan baik dan mereka pun, oh ya udah kamu udah lulus, yang penting kamu udah pernah memberikan prestasi yang luar biasa untuk pemerintah Jawa Barat dan juga untuk Indonesia kayak gitu. Itu ya peringatan sekali lagi buat pemerintah kota ini, kota yang tercinta ini, provinsi terbahagia. Kecamkan itu atlet-atlet kita dulu untuk nilai saja, karena tidak mungkin seorang yang ingin mempersiapkan diri berlatih mau baku pukul, tiba-tiba suruh isi ulangan dia dapat pukul sampai. Jadi sekali lagi ini mohon jadi perhatian. Semoga dengan bukan cerita biasa ini bisa jadi perhatian buat. Untuk Kalau enggak semua atlet-atlet prestasi kita diambil provinsi lagi. Tapi kita tetap jadi yang terbahagia, Bu. Apa ya? Iya, Yang penting itu bahagia. saya heran itu tolak ukurnya dari mana. Apakah dari nilai merah? Saya tidak tahu. Oke deh, Kakak Sansa. Dan akhirnya banting setir ke dunia entertainment. Tapi kalau banting setir ke dunia entertainment ini, kenapa akhirnya memilih lagu, bisa dibilang lagu ini Indo Timur lah. Kenapa akhirnya memilih lagu dengan genre itu? Kenapa ini ya? Kenapa saya memilih genrenya Indonesia Timur? Karena sebenarnya itu, menurut saya yang menarik itu tuh musik-musik genre Indonesia Timur. Karena apa ya? Musiknya itu pertama semangat ya. Terus yang tadinya orang tidak kenal, mana sih Maluku Utara, mana sih Indonesia Timur, akhirnya dikenal sama orang-orang luar melalui karir-karya kita. Jadi pertama itu saya sempat diajakin ya sama teman-teman saya, ngapain sih mau nyanyi lagu-lagu Timur katanya gitu. Alay tahu, gini tahu. Akhirnya saya ya acuh tahu aja. Nanti deh lihat, saya bilang kayak gitu. Nanti lihat deh, kamu remein gitu kan. Nanti lihat deh Indonesia Timur tuh bakal meledak lagunya gitu kan. Buktinya setelah kehadiran saya, ada juga beberapa senior-senior saya seperti Kakak Mita Talahatu, Vicky Salamor, Kakak Jasti, itu kan mereka sudah senior-senior saya ya. Yang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Dari situ saya belajar biar bisa bagaimana biar menjadi artis Indonesia Timur tuh tetap bisa mengembangkan lagu-lagu yang ciri khasnya kita pertahankan, tetap musik yang bergenrenya Indonesia Timur. Jadi tidak lari dari genre itu gitu. Jadi sebenarnya bangga sih saya membuat sebuah lagu atau menyanyikan sebuah lagu yang dari Indonesia Timur. Karena itu suatu kebanggaan dari saya sendiri sih. Dan sebenarnya masyarakat Maluku Utara juga harus bangga. Kalau misalnya ada anak-anak muda yang tiba-tiba viral gitu kan, menyanyikan lagu daerah, jangan malu nyanyi lagu daerah. Malahan kita kalau nyanyi lagu daerah itu tuh malahan lebih dapat keuntungan buat kita. Kita jadi mengekspos daerah kita sendiri. Betul, jadi orang makin kenal. Oh, lagu ini loh orang Ternate yang nyanyiin gitu kan. Jangan mulu-mulu kayak misalnya, oh kalau misalnya Kakak Mita, Kak Vika udah tahu Ambon kan dunia musik ya, benar-benar kayak daerah musik. kota musik Kota banget. musik. Cobalah kita bikin Maluku Utara ini seperti di Ambon kan. Kota kota musik banyak loh anak Maluku Utara suaranya. Iya, lagunya top, suaranya bagus bagus. banget. Dan kalau bukan anak Maluku Utara, siapa Siapa lagi lagi? ya nyanyiin Bener, dan lagu kalau bukan kita, siapa Maluku lagi Utara? Nggak ada orang Sumatera tiba-tiba nyanyiin lagu kita. Kurang mungkin. Tapi dengan kehadiran penyanyi kayak Sansa mungkin saja akhirnya mereka bisa nyanyi. Betul sekali. Itu aja sih mungkin. Oh. Bangga sih. Sansa ini katanya mamanya dari Topo. Iya, papa papa saya yang dari dari Topo. Tidore Topo. Oh, Topo di Aslinya Tidore. Tidore Topo. Iya.
Mamanya ya? Mama saya tuh Ternate Ambon. Oh, mama Ada Ternate Ambonnya Ambon, juga. papa Topo Tidore. Topo. Terus Sansa tinggal di mana kalau di Ternate? Di Jan. Oh, di Tabona, tahu ya Jan? Oh. Ternate. Ternate, Ibu. Ibu dengar kan? Ibu dengar sama saya juga. Tidak, Kalau Jandi. saya baru dengar wajar, kalau nggak aneh. Saya, kalau dengar Ternate tidak Selatan wajar. itu aman. Warga Iya, jangan Ternate. seorang Jadi sekarang tinggal di sini, setelah nikah pun masih tinggal di Ternate Iya. kah, ikut suami? Suami tugas mana sekarang? Suami tugas di Palu. Kebetulan Oh, di tugas Palu. Jadi membagi, kalau tinggal masih di Ternate juga sih. Cuman membagi waktu aja antara ngurus suami sama berkarir. Terus kalau misalnya Sanza ada job-job kan, kalau misalnya stay di Ternate, terbangnya dari sini. Kalau misalnya stay di Palu, berarti terbangnya dari Palu. Oke deh. Terus sekarang Sansa sudah punya berapa lagu sendiri yang di Kalau untuk Karya lagu sendiri itu satu sudah ada 5 single. Oh, sudah ada 5 Alhamdulillah, single. ya. 5 single itu pribadi dari saya sendiri. Ada 2 single yang saya bekerja sama dengan salah satu label di NTT, Di Fenomena Nir, yang ada lagu saya yang 20 juta viewers juga, Tunggu Kakak Datang. Itu bekerja sama label. Karena saya tidak ada keterikatan dengan suatu manajemen, belum ada. Jadi main aman aja. Jadi label, kalau misalnya ada label yang minta bekerja sama bisa gitu. Jadi gitu aja. jadi totalnya ada 5 lagu. Totalnya ada 5. Alhamdulillah seiring waktu berjalan berkarir, akhirnya bisa cipta lagu sendiri Kak Dios. Oh, bisa cipta lagu sendiri. Lagu apa? Ciptaan sendiri. Pikirko, ada single saya judulnya Pikirko, sama Sacinta Koi, ada di YouTube Sacinta Koi, sama ada satu lagi Sapa Mau Help, adalah single saya juga di YouTube. Itu Sansa yang tulis sendiri? Iya, itu cipta sendiri. Jadi seiring waktu berjalan berkarir itu tiba-tiba kita bisa nyipta lagu sendiri. Dari petinju, jadi penyanyi, jadi pencipta lagu. Pencipta emang. lagu hebat sekali, hebat. Berevolusi dengan cepat dan pasti. Iya. Artinya anak-anak Maluku Utara itu potensinya luar biasa ya. Betul, Otodidak betul. loh ini. Otodidak. Hanya karena jam terbang ya. Iya, saya nggak ada les atau segala macam, nggak ada. Apa yang kemudian tiba-tiba bisa menciptakan lagu? Inspirasi sih ya. Yang pertama kalau misalnya saya ke suatu tempat, terus saya melihat mungkin ada yang menarik, itu kadang saya catat, terus tiba-tiba, apalagi kalau misalnya lagi galau gitu-gitu kan, jadi bisa ciptain lagu sendiri. Penghakiman terhadap diri, karya adalah sebuah Jadi penghakiman. kalau misalnya lagi diem-diem di kamar atau lagi galau gimana, tiba-tiba udah ambil pulpen sendiri tuh, cari kertas, nulis, tiba-tiba ngarang-ngarang aja, kayak liriknya digarang-garang aja, cuman tetap kembali kalau misalnya saya lagi galau, saya bikin lirik tentang galau-galau, kalau lagi happy bikin gitu kan. Oh, tapi Kayak sekarang gitu-gitu pasti aja. sudah galau kan? Soalnya Alhamdulillah ya. sudah galau dia, so ada jantung hati. Masih galau Kak Dios, kalau misalnya sepi job kan galau ya. Oh. Tidak mungkin sepi job sekarang lagi. Amin. Ini aja kalau tersalah dia pantau di Instastory baru dari Haltim kalau nggak salah. Iya, kemarin baru habis selesai Acara apa konser. kemarin di Haltim? Hut Haltim. Oh, Hut Haltim. Ini Hutnya barengan ya? Kayaknya Hut Sula, Hut Hut Iya, Haltim, Haltim, Haltim. semua ngundang Sansa, Bu. Tapi ada yang beberapa ngundang kayaknya tinju dia. Oh, enggak ya. Saya lihat di nyanyi loh. story rame banget. Rame Iya, sekali, rame ya, sekali. sedang Rame semuanya banget. tahu lagunya Sansa nyanyi bareng. Makanya, padahal udah nggak istirahat lama juga sih. Kemarin juga pas selesai nikah, baru selesai nikah, udah nggak ada waktu istirahat. Jadi saya bilang sama suami saya, ada job nih di Jayapura, katanya, terima nggak? Katanya, terima lah. Alhamdulillah punya suami yang full support banget, pengertian. Dan tetap mau saya tetap berkarir, gitu-gitu kan. Makanya ya bersyukur banget ya. Karena saya nggak bisa banget, karena udah cinta banget sama dunia ini. Berarti kalau di flashback lagi 2009 itu keputusan yang tepat ya? Iya, Iya. keputusan yang tepat alhamdulillah sampai Mengambil sekarang. musik, Iya, memilih benar, Bu. musik. Tapi selama berkarir nih Kakak Sansa, tantangan apa saja yang sudah Kalau kita bicara masalah tantangan ya, yang pasti menjadi seorang artis itu tidak gampang ya. Yang pertama kita harus hadapi itu netizen. Wait, lagi-lagi Itu, keluhan netizen. setelah pemerintah adalah netizen. Itu yang paling pertama yang saya agak sedikit pertama kali menjadi seorang artis kan kayak ya Allah, Iya. siap nggak saya menghadapi netizen? Apa yang saya buat salah pasti langsung diserang. Iya. Jadi harus selalu berhati-hati.
Akhirnya yang pertama tuh netizen banget, terus yang kedua mungkin kita harus konsisten ya, konsisten sama apa yang sudah kita ambil gitu kan. Misalnya saya nih konser terus nih, kalau misalnya nggak konsisten, nggak disiplin, itu benar-benar nggak akan bisa. Betul. Karena capek konser. Jangan orang pikir artis tuh banyak uang gitu kan, tapi orang nggak tahu capeknya kita di belakang layar tuh gimana gitu kan. Jadi semuanya tuh nggak instan, Bu. Bener-bener butuh perjuangan yang luar biasa banget. Wah, bolak-balik ke Papua aja itu kalau misalnya seminggu 2 kali waktu zaman pada saat 2018-19 itu bolak-balik ke Papua, paling banyak kami konsernya di Papua pada saat itu. Dan lumayan capek, sakit, sampai drop. Tapi memang mau gimana lagi, sudah diambil keputusan itu ya harus dijalankan gitu kan. Kadang saya nggak bisa kontrol diri saya gitu kan, kayak kamu jadi saya dong gitu. Cuman lama-lama kayak nggak boleh Sans, nanti lu bakal diserang lagi gitu kan. Makanya ya Memilih untuk tidak bereaksi sih. Takut komennya itu di sosmed. Iya, kadang di sosmed, cuman lebih banyaknya di YouTube sih, Bu. Jadi memilih lebih baik nggak usah dibaca kali ya komennya. Saya kadang juga kalau misalnya nerima komentar-komentar yang negatif, saya cuman ya udah deh gitu aja. Karena emang harus kuat mental sih, Bu ya. Ada nggak yang memotivasi, yang positif? Ada, banyak sih juga teman-teman yang motivasi yang positif, kayak Sans lu bisa gitu kamu bisa Sanza. Terus ada juga yang nyemangatin buat terus berkarya, karena saya tuh hampir mau berhenti, Bu. Saya mikirnya gini, ya udah deh saya nikah aja gitu kan, nggak usah lagi berkarir gitu kan, insecure segala macem gitu kan. Kalau misalnya nggak pernah konser, terus konser lagi tiba-tiba ada yang nyorotin gitu-gitu, kok gini sih, makanya kadang gimana ya, aduh sedih banget sih kalau ini berbicara tentang netizen sih gitu ya. Saya juga sedih. Saya tuh pernah, Bu, saya tuh ini sedikit curhat aja ya. Saya tuh pernah di-judge lah sama ada beberapa teman-teman gitu-gitu, katanya kok bisa terkenal gitu, kok bisa punya banyak uang gitu kan, pasti simpanan om-om ya kayak gitu. Iya. Siapa Ini itu? nggak pernah bahas, ini bener-bener nggak pernah bahas di podcast siapapun gitu kan. Pernah dibilang begitu. Karena ada yang ngomong kayak, ya ini kok banyak, kok udah punya mobil, kok udah bisa beli ini, kok bolak-balik keluar kota, duitnya dari mana? Itu di komen. Ada yang komen, ada yang tahu dari omongan orang, okay. dengerin gitu kan, Bu. Makanya saya kayak, palamu, aku tuh kerja. Makanya saya selalu taruh di story. Foto suami? Foto enggak, di story yang ini loh, Bu. Taruh di ini, di story di bawah foto. Apa tuh namanya? Apa sih namanya, lupa. Lupa kurus, coba bisa diingatkan. Story. Story yang disimpan apa namanya? Arsip. Iya, maaf ya, biasalah. Sedih kok, kebawaan sedih, jadi kita suka lupa. Suka naruh di arsip, biar apa? Biar orang lihat kalau misalnya kita tuh nggak diem aja, kita tuh kerja gitu.